1. Finger Bearer. Kutukan yang hidup dari sisa dewa. Dalam sejarah dunia Jujutsu, ada kejahatan yang bisa dikalahkan. Ada pula kejahatan yang bisa disegel. Namun ada satu jenis kejahatan yang bahkan setelah dihancurkan, tetap meninggalkan bekas. Ryomen Sukuna adalah kejahatan jenis itu. Ketika tubuhnya tidak lagi utuh, ketika eksistensinya tercerai-berai menjadi 20 jari terkutuk, dunia Jujutsu mengira ancaman itu telah berakhir. Mereka salah. Karena kejahatan sejati tidak perlu hidup sepenuhnya untuk membunuh. Finger Bearer tidak lahir seperti kutukan lain. Ia tidak muncul dari satu tragedi besar. Ia tidak terlahir dari ledakan emosi massal. Ia muncul perlahan, hampir tidak disadari. Satu jari Sukuna tertinggal di sebuah tempat terkutuk. Sekolah, rumah sakit, bangunan kosong. Tempat-tempat di mana ketakutan manusia tidak pernah benar-benar pergi. Energi kutukan Sukuna tidak aktif menyerang. Ia menarik, seperti gravitasi, seperti jurang. Kutukan kecil berkumpul, emosi negatif menempel, rasa takut yang lemah menjadi bahan bakar. Dan tanpa ada niat, tanpa ada kesadaran, lahirlah sesuatu yang seharusnya tidak ada. Finger Bearer bukan entitas dengan tujuan. Ia adalah produk sampingan dari dosa masa lalu. Tubuh Finger Bearer adalah bukti kegagalan alam. Ia besar, namun tidak stabil. Setiap bagian tubuhnya tumbuh karena kebutuhan darurat, bukan desain sempurna. Lengan terlalu besar, struktur otot tidak seimbang, wajah tidak menunjukkan emosi jelas. Ini bukan karena cacat genetik, ini karena energi Sukuna terlalu berat. Tubuh Finger Bearer adalah wadah rapuh yang dipaksa menampung kekuatan dewa. Dan dunia Jujutsu tahu, apapun yang menampung kekuatan itu, pasti akan hancur. Finger Bearer tidak memiliki ego, ia tidak mengenal konsep diri, tidak tahu siapa ia, tidak tahu mengapa ia hidup. Ia tidak membenci penyihir, tidak membenci manusia, ia bahkan tidak memahami apa itu kematian. Yang ia miliki hanyalah satu dorongan primitif, jangan biarkan jari itu diambil. Dorongan ini bukan kesetiaan, bukan pengabdian, melainkan ketakutan murni. Karena jika jari itu hilang, energi yang menopang eksistensinya akan lenyap. Dan ia akan runtuh menjadi kehampaan. Secara logika, Finger Bearer tidak pantas disejajarkan dengan kutukan lain di kelas special grade. Ia bodoh, lambat, tidak strategis. Namun dunia Jujutsu tidak mengklasifikasikan ancaman berdasarkan kecerdasan. Mereka mengklasifikasikannya berdasarkan potensi kehancuran. Dan disitulah Finger Bearer menjadi anomali. Setiap serangannya membawa tekanan energi Sukuna. Bukan tiruan, bukan versi lemah, melainkan residu asli. Satu pukulan cukup untuk menghancurkan tubuh penyihir biasa. Satu teriakan cukup untuk membuat kutukan kelas rendah lari ketakutan. Itulah alasan mengerikan mengapa ia tetap disebut special grade. Finger Bearer tidak bertarung, ia mengamuk. Tidak ada pembacaan gerak, tidak ada pengaturan jarak, tidak ada strategi bertahan, ia hanya menghancurkan, mendorong, menekan. Namun kekacauan ini justru mematikan, karena setiap gerakannya tidak mengikuti pola. Dan bagi penyihir muda, ketidakteraturan lebih berbahaya daripada teknik sempurna. Ketika Finger Bearer berhadapan dengan Yuji Itadori, sesuatu yang ironis terjadi. Dua makhluk yang sama-sama membawa Sukuna berdiri saling berhadapan. Yang satu membawa Sukuna sebagai parasit hidup. Yang lain membawa Sukuna sebagai inti eksistensi. Namun hanya satu yang memiliki masa depan. Megumi melihat kebenaran lebih dulu. Finger Bearer tidak akan pernah berkembang. Ia tidak belajar. Ia tidak beradaptasi. Dan di dunia Jujutsu, itu adalah dosa terbesar. Finger Bearer akhirnya jatuh. Tubuhnya hancur. Energinya tercerai-berai. Namun dunia tidak menjadi lebih aman, karena jari Sukuna tetap ada. Dan di sanalah horor sejati bersembunyi. Finger Bearer bukan ancaman utama. Ia hanyalah bayangan. Bayangan dari sesuatu yang suatu hari akan bangkit sepenuhnya. 2. Hanami. Kutukan yang tidak membenci manusia, tapi mengadili mereka. Manusia sering percaya bahwa alam itu diam, bahwa hutan yang ditebang tidak mengingat, bahwa sungai yang tercemar tidak menyimpan dendam, bahwa gunung yang diledakkan tidak merasa sakit. Di dunia nyata, alam mungkin hanya rusak. Namun, di dunia Jujutsu Kaisen, setiap kerusakan meninggalkan gema, dan ketika gema itu tidak pernah didengarkan, ia tidak hilang. Ia mengendap. Hanami lahir bukan sebagai jeritan, bukan sebagai amarah sesaat, ia lahir sebagai vonis yang tertunda. Hanami tidak tercipta dari satu tragedi besar. Ia lahir dari ribuan luka kecil yang tidak pernah dianggap penting. Satu pohon ditebang, tidak menimbulkan kutukan. Namun jutaan pohon yang ditebang perlahan meninggalkan rasa kehilangan kolektif. Satu sungai tercemar, tidak melahirkan monster. Namun generasi manusia yang tumbuh tanpa air bersih meninggalkan kebencian, diam-diam. Hanami adalah hasil dari proses itu. Ia adalah kutukan lingkungan hidup yang lahir ketika alam tidak lagi dilihat sebagai rumah, melainkan sumber daya. Dan berbeda dengan kutukan lain, Hanami tidak lahir dari ketakutan. Ia lahir dari keletihan. Tubuh Hanami bukan tubuh daging. Ia adalah serat kayu akar yang menjalar lapisan tanah energi kehidupan mentah. Hanami tidak memiliki wajah manusia karena ia tidak lahir dari empati manusia. Ia lahir dari penolakan terhadap manusia. Bentuknya bukan kebetulan. Ia adalah pesan visual. Ini bukan makhluk yang ingin dipahami manusia.
Ini makhluk yang ingin bertahan setelah manusia pergi. Setiap retakan di tubuh Hanami bukan luka. Itu adalah cincin usia seperti yang dimiliki pohon tua. Hanami tidak sadis. Ia tidak menikmati penderitaan. Ia juga tidak membenci manusia secara personal. Yang Hanami benci adalah sistem kehidupan manusia. Bagi Hanami, manusia bukan musuh. Manusia adalah penyakit sementara. Dan seperti alam menangani penyakit, Hanami percaya bahwa penghapusan adalah solusi. Setiap serangan Yuji, setiap pukulan Todo, bukan hanya melukai tubuh Hanami, tapi juga menguji kesabaran alam itu sendiri. Hanami tidak takut mati. Yang ia takuti adalah kekuatan yang tidak peduli pada keseimbangan, dan ketakutan itu terbukti nyata saat ia menghadapi Gojo Satoru. Pertahanan Hanami runtuh bukan karena salah strategi. Ia runtuh karena konsepnya tidak relevan. Gojo tidak menembus pertahanan Hanami dengan usaha. Ia melakukannya dengan ketiadaan batas. Di hadapan kekuatan seperti itu, ketahanan tidak berarti apapun. Ia mati sebagai peringatan pahit. Alam bisa marah, alam bisa menghukum. Namun alam tetap kalah jika manusia menciptakan kekuatan yang melampaui hukum alam itu sendiri. 3. Dagon. Kutukan yang ingin hidup. Di dunia Jujutsu Kaisen, ketakutan terhadap laut tidak lahir dari amarah, melainkan dari ketidakmengertian. Dan dari sanalah Dagon mulai terbentuk. Dagon lahir dari ketakutan manusia terhadap hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Dagon lahir sebagai kutukan yang tidak tahu mengapa ia ada. Berbeda dengan Hanami atau Jogo, Dagon tidak langsung sempurna. Ia muncul dalam bentuk yang hampir tidak berbahaya, tubuhnya kecil, gerakannya lambat, kesadarannya terbatas. Ia lebih mirip embrio daripada monster. Bagi Dagon, kelompoknya bukan alat. Mereka adalah lingkungan hidup. Dagon tidak mendambakan kehancuran manusia, ia mendambakan tempat di dunia. Dagon adalah kutukan yang paling mendekati konsep makhluk hidup. Ketika Dagon berevolusi ke bentuk dewasanya, itu bukan karena kemarahan. Itu karena kebutuhan untuk bertahan. Tubuhnya membesar, energinya memadat, kesadarannya meningkat, dan bersamaan dengan itu, lahirlah senjata terkuatnya. Domain expansion Dagon bukan arena pertempuran, ia adalah rumah. Setiap serangan di domain ini pasti mengenai target, bukan karena kebencian, bukan karena niat membunuh, melainkan karena inilah cara laut bekerja. Ombak tidak memilih korban, ia hanya bergerak. Dagon tidak menciptakan domain untuk menaklukkan dunia. Ia menciptakannya karena dunia luar terlalu berisik, terlalu kejam, terlalu tidak stabil. Domain adalah tempat di mana ia tidak perlu takut, di mana hukum berpihak padanya, di mana ia bisa hidup lebih lama. Namun, dunia Jujutsu tidak menghargai niat baik. Dagon tidak pernah membayangkan bahwa ancaman terbesarnya bukanlah kutukan lain, melainkan manusia tanpa energi kutukan. Toji Fushiguro adalah paradoks hidup, dan paradoks adalah hal yang tidak bisa ditangani oleh sistem apapun. Domain Dagon runtuh bukan karena lemah, ia runtuh karena dunia tidak adil. Dagon mati di tempat yang ia ciptakan sebagai perlindungan. Ia adalah kutukan yang mencoba hidup dengan cara yang paling manusiawi, dan justru karena itu, ia tidak bertahan. 4. Jogo. Kutukan yang tahu ia kuat, tapi lahir di era yang salah. Jogo tidak diciptakan untuk berdialog. Ia diciptakan untuk menjadi pengingat. Kepala Jogo adalah kawah gunung berapi. Tubuhnya kecil, tapi kepalanya besar, seolah pikirannya lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Ini bukan desain acak, ini simbol. Kesadaran yang lahir lebih cepat dari kebijaksanaan. Api di dalam dirinya tidak pernah padam. Dan karena itu, Jogo tidak pernah tenang. Tidak seperti Hanami yang diam, atau Dagon yang polos, Jogo tahu ia kuat. Ia tahu, ia kutukan kelas spesial, ia menguasai teknik destruktif masif, ia mampu memusnahkan kota. Namun kesadaran ini melahirkan satu luka fatal, ego. Bukan ego kosong, bukan kesombongan bodoh, melainkan ego yang tumbuh karena terlalu sering diremehkan. Jogo tidak kalah dari Gojo, ia dipermalukan. Setiap tekniknya gagal, setiap serangan terasa tidak berarti, setiap keyakinan runtuh tanpa perlawanan, dan di sanalah tragedi Jogo dimulai. Jogo menyadari, di dunia ini, ada makhluk yang membuatnya tidak relevan. Sejak hari itu, setiap langkah Jogo didorong oleh satu kebutuhan, diakui. Ia ingin dianggap sebagai ancaman. Diingat sebagai bencana dihormati, bukan ditertawakan. Inilah alasan mengapa Jogo membenci manusia dan penyihir dengan intensitas tinggi. Bukan karena ideologi, bukan karena misi besar, melainkan karena luka harga diri. Bagi Jogo, manusia adalah spesies lemah yang hidup terlalu dekat dengan bahaya. Jika manusia mati karena api, itu bukan kejahatan, itu konsekuensi. Jogo tidak tunduk pada Sukuna karena ketakutan. Ia tunduk karena harapan. Ia ingin diakui oleh entitas yang berada di puncak kehancuran. Dan ketika Sukuna bertarung dengannya, Jogo akhirnya melihat kebenaran. Ia kuat, tapi bukan yang terkuat. 5. Mahito, kutukan yang mengerti manusia lebih baik dari manusia itu sendiri. Mahito bukan lahir dari satu tragedi. Ia lahir dari kesadaran kolektif. Takut cacat, takut kehilangan identitas, takut tubuh berubah tanpa kendali, takut jiwa tidak utuh, telah menyumbang energi untuk kelahiran Mahito. Mahito adalah manifestasi dari pertanyaan itu. Bukan jawabannya. Mahito terlihat seperti manusia, dan justru itulah yang membuatnya mengerikan. Wajahnya muda, ekspresinya polos, senyumnya ringan.
Namun tubuh Mahito bukan wadah. Ia adalah alat. Setiap bagian tubuhnya dapat berubah karena ia memahami satu kebenaran. Tubuh hanyalah refleksi jiwa. Dan jiwa bisa dibentuk. Mahito tertarik pada manusia karena satu hal. Kontradiksi. Manusia ingin hidup, tapi saling membunuh. Ingin bermoral, tapi memilih kekerasan. Yuji bukan musuh Mahito. Yuji adalah subjek penelitian. Mahito ingin tahu seberapa kuat jiwa manusia, seberapa jauh rasa bersalah bisa menekan. Kapan empati berubah menjadi kebencian. Setiap kematian yang disebabkan Mahito di depan Yuji bukan kebetulan. Itu pengujian bertahap. Nanami menunjukkan profesionalisme. Junpei menunjukkan kepolosan. Mahito menghancurkan keduanya dengan cara berbeda namun tujuan sama. Membuktikan bahwa harapan manusia rapuh. Di titik ini, Mahito tidak lagi sekadar belajar. Ia menikmati hasilnya. Mahito berkembang bukan karena latihan. Ia berkembang karena konflik emosional. Setiap kali hampir mati, jiwanya bereaksi. Beradaptasi. Menyempurnakan bentuk. Mahito adalah kutukan yang tumbuh seperti manusia. Dan itu sangat ironis. Domain Mahito bukan tempat. Ia adalah konsep. Di dalamnya, jiwa disentuh tanpa jarak. Tidak ada pertahanan. Tidak ada waktu berpikir. Hanya satu hukum. Mahito menentukan bentukmu. Ini bukan dominasi fisik. Ini penolakan hak eksistensi. Mahito tidak takut mati. Ia takut menjadi statis. Takut berhenti belajar. Takut berhenti bereksperimen. Takut menjadi seperti kutukan lain yang hanya menghancurkan. Ironisnya, Mahito tidak mati karena kalah ideologi. Ia kalah karena dipakai. Kenjaku tidak tertarik pada filosofi Mahito. Ia hanya melihat potensi. Dan di sanalah Mahito gagal. Ia mengira dirinya peneliti. Padahal ia juga spesimen. Mahito bukan penjahat. Ia adalah pertanyaan hidup. Jika jiwa bisa diubah, apa arti menjadi manusia? Dan selama manusia tidak berani menjawab pertanyaan itu, Mahito tidak benar-benar mati. Di antara semua kutukan, Mahito adalah yang paling mirip manusia. Dan mungkin itulah yang paling menakutkan. 6. Ryomen Sukuna. Dewa yang akhirnya bisa mati. Selama berabad-abad, nama Sukuna tidak disebut sebagai legenda. Ia disebut sebagai peringatan. Bukan tentang masa lalu, bukan tentang sejarah, melainkan tentang apa yang tidak boleh bangkit kembali. Namun kini, di akhir cerita Jujutsu Kaisen, satu kebenaran akhirnya diakui dunia. Ryomen Sukuna bisa mati. Dan ia telah mati. Sukuna bukan kutukan biasa. Ia bukan lahir dari ketakutan kolektif seperti Mahito. Ia bukan hasil akumulasi bencana seperti Jogo, Hanami, atau Dagon. Sukuna adalah manusia yang melampaui batas manusia. Seorang penyihir dari era Heian yang kekuatannya tumbuh lebih cepat daripada moralitas dunia. 4 lengan, 2 wajah, tubuh yang tidak simetris. Sukuna tidak berevolusi untuk bertahan, ia berevolusi untuk mendominasi. Tubuhnya adalah pernyataan, aku tidak dibuat untuk hidup berdampingan. Aku dibuat untuk berdiri di atas segalanya. Sukuna percaya pada satu hal, kebebasan sejati adalah melakukan apapun tanpa mempedulikan akibatnya.